macan. Saya selama ini gak terima gendong macan, gendong boe macan. Oke, saya nggak bisa baca file karena saya merekam untuk saya unggah nanti supaya nanti kalau ada teman lain yang daring, kan saya nggak live IG. Kalau daring biasanya saya sambil ngejar, saya live IG, mereka ikut di live IG-nya. Kadang ya ono sing nyasar bareng. Nanti kalau ini sudah saya taruh di YouTube kan mereka tinggal penjelasan di YouTube. Gini nak, sampean kok ujian praktek iku bermain drama, ya dengan ketentuan itu sampean pakai busana adat Jawa, yang perempuan tentu saja pakai kebaya dan jarit itu, yang laki-laki kalau ada surjan, kalau nggak ada biasanya nawar ke batik. Kamu boleh pakai batik, tapi tolong jangan batik yang modern, nggak masalah. Norak. Ada toh batik-batik norak. Batik Sarawak norak termasuk. Tolong jangan ya. Sudah. Terus bawahannya yang cowok kalau kamu batik tolong tidak menggunakan jeans. Nggih. Tapi pakai bahan kain. Pakai yang bahan. Terus harus bawa ornamen yang menunjukkan kejawaan, misalnya udeng atau ikat kepala yang etnis Jawa. Ya, gampang iku kok iso gantian kok kelas liyane kowe wis ngelirik sapa sing duwe, nyelangi kok gitu. Enak toh? Iya, kalau cewek saya nggak perlu mendikte karena apa? Nek kebaya jelas tradisional. Bu, itu yang macak kuno tidak Bu? Enggak. Kebaya sekarang macam-macam kan ya? Pokoknya kowe betah keri, gak suker, gak apa-apa kebaya ono ya. Biar fair nanti Bu kita pakai kebaya ndak Bu? Nek kowe njaluk aku kebayaan, aku kebayaan. Ya, oke. Terus apa sih yang dinilai di situ? Ada 4 macam apa? Kekuatan vokal dengan skor maksimal 25 dari 0. Ya, berarti sampean iku kok vokale kudu apik. Nek manggon nang ruangan, kowe maju ning kene, aku manggon ning mburi. Ya, harus. Ya. Kadang-kadang itu kita merasa sudah teriak kenceng tapi ternyata nggak kedengeran sama teman, itu bisa terjadi loh. Karena resonansi untuk memproduksi bunyi tadi nggak bener. Makanya anak-anak teater itu butuh latihan vokal. Dan saya pernah mengalami itu. Setelah powernya vokal, berikutnya adalah ekspresi. Iki kudu ketok, kapan metutut, kapan mesem, kapan pepleh sedih kudu ketok. Kapan nangis tiba-tiba iku ya kudu ketok. Ya? Oke, kena iku dibekuk ngene ya. Loro badene, nek gak nangis ya muter balik ganti bekuk kowe. Wes. Sing ketelu apa, Nak? Gerak tubuh. Ingat, ketika jarak kita berjauhan antara aktor dengan penonton, maka gerakan nggak bisa dibuat minimalis. Kamu tahu unyil? Kan begini. Biasanya ku cewek sing gak wani buka kelek ini. Jadi mesti nih, nang kono lho, enggak gitu. Nang kono lho. Eman kelek. Sampean kan lengan panjang, nggak usah takut ya. Cowoknya juga kalau bergerak gak iso ya kudu ketok, gak iso kudu ngene aja. Gak iso. Mana itu cewek apa cowok? Itu sesuai situasi ya. Sesuai situasi. Oke, yang keempat adalah penjiwaan. Sebetulnya ada gerak tubuh ya? Oke. Sebetulnya ketika kamu penjiwaan sudah dapat, ekspresi dan gerak tubuh nggak perlu latihan, nggak perlu ditata. Saya bicara seperti ini, tangan saya bergerak, apakah saya pakai mikir? Enggak. Karena saya tahu bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut saya itu pasti butuh penguat dari gerak tubuh saya. Tanpa dibina, tanpa dibimbing, tanpa diarahkan. Dan kamu bisa begitu. Cuma, nek dalam teater memang semuanya harus di-set, harus diatur. Jadi kok ya kudu ana sing ngatur. Gitu. Acting. Sudah. Sekarang kita menuju ke bawahnya, ada pemain-pemain ya. Ada pemeran. Sampean kan 2 shift. 1 shiftnya berapa orang?
Berarti pas, itu sudah saya hitung ya. Sudah saya hitung, ada Patih Sidopekso, ada bojone Patih Sidopekso namanya Sri Tanjung, ada Rojo, kemudian ada prajurit 1 sampai dengan 5 apa 6 itu. Ada 6, kemudian ada penduduk 1 sampai dengan 4, kemudian ada narator, antara narator epilog dan prolog. Halo, yang nanti kebagian narator epilog dan prolog. Kalau epilog berarti kamu harus bisa mengambil saripati. Apa yang bisa diteladani dan kamu menutup itu dengan indah. Narator epilog. Narator prolog itu harus mampu membuka tampilan itu dengan sebuah sinopsis yang indah dan membuat penonton jadi penasaran untuk melihat. Jadi kalau ceritanya, anak iki lah narator karek ngomong mbek moco, enggak bisa. Karena apa? Kalimat itu juga harus dia yang buat gitu. Ya. Nanti sampean silakan memilih teman-temannya dan tolong tidak mempersulit teman karena kamu saat shift ini satu tim. Ya. Mereka nanti satu tim, kamu juga satu tim. Mungkin kamu tampil, mereka yang menyaksikan. Mereka tampil, kamu yang menyaksikan. Gitu. Kan penampilan lek gak ono sing delok gak seru. Sing nyorai sapa kan gak ono. Sing hater sapa gak ono. Hidup itu indah kalau ada haters, iya enggak? Iya, karena apa? Haters itulah yang mengontrol kita supaya enggak over. Gitu. Oke, sekarang kita ke adegan ya. Saya tak pesen iku Mang, jangan mempersulit teman. Kalau kamu merasa saya mampu di ini, aku tak ini aja ya. Tapi temanmu lihat, "Loh, enggak, awakmu ku sakjane iso iki." Dibandingkan iki awakmu luwih iso gelemo karena kamu enggak bisa melihat dirimu sendiri. Ngerti ya, Nak ya? Jadi jangan mempersulit. Kamu boleh menunjuk teman sesuai dengan karakter. Nanti saya akan tunjukkan karakternya bagaimana. Itu untuk mempercepat proses berlatihnya. Ya. Tapi semuanya harus ditanamkan bahwa ini cuma acting. Nek gak bubrah kabeh engko. Wis. Sekarang kita masuk ke segmen 1 sampai dengan berapa? 6. Ya, segmen 1 apa? Oke. Ya. Segmen itu sama dengan adegan urut-urutan keluarnya, Nak. Ya. Jadi melalui segmen itu kamu jadi tahu kamu akan keluar urutan keberapa dan akan berdialog dengan siapa. You got it? Ya. Jadi pertama, iku ono Patih Sidopekso karo garwane Sri Tanjung, terus nang sebelah ono Mbok Embang, penduduk 2. Ya. Patih Sidopekso ini pamitan nang bojone, "Yayi, aku oleh apa ya nek basamu iku tugas." Kanggo merantasi gawe ing panggonan sing adoh. Aku njaluk dongamu supaya aku tansah pinaringan slamet, kowe ning omah jogonen awakmu. Cara ngono pamitane ngono, gitu ya. Wis. Akhire budal. Sing wedok ya inggih Kakang, kowe kudu ngono iki acting, guys. Ya, jok sampe kancamu pas mesra. Buyar. Dia buyar kamu saat tim gagal loh. Jadi jangan dibegitukan nanti ya. Kalau dia sedang berusaha membangun chemistry karena kebaikan jalan cerita, biarkan. Jadi punten dalem sewu Kang Mas, monggo panjenengan tindak kula namung saged atur pangiring donga kangge panjenengan. Mugi sedaya wonten mriku enggal rampung Kang Mas enggal kondur. Slamet bergas waras. Suwun Yayi budal. Wes Yayine melepas dengan ku lepas di kau pahlawan. Ya. Itu melihat suaminya pergi karo berapa ambek terus mbok mbane ku pun toden didongake mawon ngono lho Rek. Ya, sudah. Segmen kedua, siapa yang harus muncul di situ? Raja dan merayu Sri Tanjung. Raja berarti di situ ada raja, ada Sri Tanjung, Mbok Emban itu selalu katut walaupun tidak disebut. Dan raja selalu ada pengawalnya. Prajurit berapa? Prajurit 2. Prajurit 2 yang mengawal sang raja. Di situ raja datang untuk merayu Sri Tanjung.
Kenapa begitu? Sebetulnya raja menugaskan Pate Sidopekso itu sengaja ditugaskan ke tempat yang hampir bisa dipastikan bahwa Pate itu pasti mati di sana. Karena tujuannya kate ngepek Sri Tanjung. Ya. Ngono lho. Ya. Raja rada gregetno iki. Wes. Akhirnya dirayu, tapi Sri Tanjung nggak mau, dia teriak, dia berontak sampai akhirnya raja merasa dipermalukan karena ditolak. Kon sapa wani nolak raja kan gitu. Akhirnya dia keluar dengan penuh kejengkelan. Si pengawalnya prajurit berapa? 2 ya. Ketemu dengan penduduk 1. Penduduk satu dulu. Penghasut itu penduduk berapa? Penyebar fitnah. Ya, dia ketemu sama penduduk 1. Iki kok penduduk 1 gak usah ngomong, koyoke rasan-rasan. Ngerti? Pati rajane nek kono sik kemangkelen, prajurite petuk penduduk siji ki mang omong-omongan ambek ekspresine ku rasan-rasan kono kemang nduk kono iku lho. Iku nyeleweng ambek raja gitu-gitu. Wes, akhirnya sang raja pulang dengan prajuritnya. Tinggal si Mbok Mban sama Sri Tanjung yang sedang menangis, Mbok Mban ngedem. Lah iki penghasut iki. Sementara di sik karena adegan yang ketiga atau segmen yang ketiga kalau nggak salah prajurit latihan ya. Iya. Di situ prajurit berapa? 2 3 4 5 6 atau 3 4 5 6? 3 4 5 6 sedang berlatih bersama dengan Pate Sidopekso. Ya, sedang berlatih dengan Pate Sidopekso. Di tengah-tengah latihan muncullah prajurit 1, betul? Prajurit 1 nggawa laporan ketiwasan den ayu lapo dikandani. Den ayu tumindak nalisir nyeleweng kalian Kang Sinuwun tu raja. Memastikan temen tau omongmu. Wah, iki wis pokoknya dipastikan sampai bener-bener Sidopekso ini panas dan pengen segera pulang. Jadi prajurit siji iki padha ambek penduduk siji mau. Iya, tukang ngobong-ngobong iki ceritane. Oh iya, prajurit 1. Ya, tukang ngobong-ngobong padha ambek sing penduduk siji. Sing siji penyebar fitnah iki obong-obong gitu ya. Wes sampai ke Mangkelen gitu. Itu selesai, adegan itu selesai berarti wong wis ngisi kabeh. Ganti adegan berikutnya adalah penduduk 1 mendatangi penduduk 3 dan 4. Wah, ini suasana pedesaan banget, mama yang rumpi-rumpi gitu ya. Lagi ngerumpi dadi longgo sing siji nok nisor, siji nok dhuwur mbek petan ngene. Kowe wingi ya roh ayu. Ngene iki njukuk tumo terus diceplos. Ya. Pernah wingi ya roh ayu. Masalah sing jenenge lenga mundak wis sundul langit. Gitu. Iya, wong petan. Yang 1 datang membawa kabar gosip terkini. Ngerti gak yang diceritakan tentang Sri Tanjung yang dinyatakan nyeleweng tadi? Ya, dia menceritakan itu, memfitnah itu. 3 dan 4 ini dua-duanya sudah naksir sama Pate Sidopekso. Jadi ketika dia mendengar itu, dia bahagia dan senang. Karena apa? Kesempatan. Soalnya kok jelas Sidopekso wis gak seneng mbek bojone, nek buyar aku mlebu iki gitu. Ya. Wes, ini hanya buat seru aja. Kalau cerita aslinya nggak ada itu. Saya kan harus ngepasno jumlahnya sampean toh. Itu. Yang nomor 1 pergi, tinggallah 3 dan 4 sedang berdiskusi, merangkai rencana pendekatannya bagaimana. Ya, betapa beruntungnya mereka, pokoknya seru-seruan ngomongno, punya kesempatan untuk mendekati sang Pati. Di saat dia seru-serunya sedang kasak-kusuk itu, Sri Tanjung lewat dari sungai, dia habis mandi. Zaman biyen kan gurung ono jeding. Dari sungai jalan ngliwati wong loro sing lagi ngerumpi tadi. Begitu ini lewat pas di depannya, sengaja kalau ngomong dikenceng-kencengin. Wong wedok iku ngono ya gak bersyukur bojone Pate. Ngono-ngono kok mbok kowe ngolo bahan dhewe, pokoke intine ngono. Ya. Jadi dia ngomong sengaja dikencengin, tujuannya apa? Memper ngene toh? Iya.
Karena mendengar itu dia merasa Sri Tanjung pun berhenti. Noleh diluk, dingkluk, nangis. Wah iki terus iki serangan iki bertubi-tubi. Ngomong bu apa kono? Ya, ini udah nggak kuat. Mbok mbane tetep sabar Den. Mari muni sabar Den. Noleh mbek ngene-ngene. Ojo melok nyatu. Itu bedanya perempuan berkelas dan perempuan gak duwe kelas. Gitu. Iki aja ngomong, ning aku dadi penduduk 3 dan 4 ojo rek iki cuma acting. Tapi itu pembelajaran buat kita jadi perempuan jangan mengambil sikap gegabah. Ya, karena itu penentu kamu mewah apa receh penentunya di situ juga. Ngerti? Didik nyeladu ngelabrak ibu. Jangan dilakukan. Kenapa? Iya, didik nyeladu kurang kerjaan. Makanya dia nyari kerjaan. Gak usah ya, gak usah nyeladu. Gak keren, perempuan nyeladu gak keren. Sudah, kemudian ini selesai. Akhirnya Sri Tanjung jalan saja menuju rumahnya. Gak seberapa lama, nyampailah pada segmen keberapa? 6. Patih Sidopakso datang, marah-marah, menuduh istrinya, mengatakan bahwa istrinya nyeleweng. Saya minta tidak ada penggunaan kata selingkuh dalam drama ini. Selingkuh itu sudah menjadi bahasa yang satu ya kasar, dua estetikanya ndak ada. Ndak enak didengar. Untuk orang Jawa itu luweh familiar nek diomong nyeleweng utawa tumindak nalisir. Tumindak nalisir utawa nyeleweng, pakai istilah itu ya. Pakai istilah itu. Dek nuduh wis dadi wong wedok sing nyeleweng, gak setia, gak iso njogo awake. Sri Tanjung mek iso nangis. Sakben ngomong, "Kang Mas nuwun sewu." Wis ora Adik. Tidak ada kesempatan bicara. Sampai dia diseret. Woi ojo nek diseret ojo mbayangke Sri Tanjung diseret-seret. Ini enggak. Digandeng tapi dengan kondisi dipaksa gitu ya. Itu iku lek kena aresi betul. Kan usah nyeret-nyeret, tak nyeret. Bisa kan begitu. Tapi jangan, ini kan ya ada muatan humornya, ada muatan seriusnya. Kalau sudah membawa ke serius lah. Dibawa ke sungai. Namanya orang laki-laki merasa istrinya enggak setia. Wah, ini sudah dubun-ubun kemarahannya itu. Akhirnya apa? Sungune metu, siunge yo metu, sembarang kali metu, kerise metu. Sudah dihunus itu. Dipateni di sini. Dan yang perempuan sudah tidak ada kesempatan untuk menjelaskan lagi. Dia hanya bisa menahan sekedap Kang Mas. Saderengipun panjenengan merjaya kula. Merjaya itu membunuh. Saderengipun panjenengan merjaya kula. Kula suwun kula badhe paring pituas. Pituas itu pesan terakhir. Kula badhe paring pituas. Mangke menawi panjenengan sampun nyuduk kula. Ludira itu darah. Ludira kula menawi mangke ambune amis. Menika pratandha menawi kula sampun tumindak nalisir, kula sampun boten dados wong wadon ingkang suci. Nanging menawi ludira kula mangke mambuwangi, menika pratandha bilih kula tetep wanudya kang mulya lan suci netepi janji prasetya dhateng panjenengan. Wes jenenge wong nesu gak luluh belas. Iya, jus. Iya. Sakti gak perlu tuh. Cus gak sakti berarti. Jus sakti. Mati. Begitu mati ternyata darahnya yang mengalir berbau wangi. Menyesal. Nangis, berteriak. Dia menyebut nama istrinya, meneriakkan nama istrinya dan kemudian meneriakkan sok rejo-rejane jaman panggonan iki kesuwur jenenge Banyuwangi. Karena Sri Tanjung itu sebetulnya adalah kisah legenda munculnya kota Banyuwangi gitu. Nah, apa yang terjadi dengan prajurit dan penduduk ini? Saya kan kepengin endingnya semua keluar.
Jadi ketika iki tak puteri rono ben aku mlebu syutinganku dhewe. Jadi ketika si Sri Tanjung sama si Dobakso itu serius bertengkar ya, dengan posisi mungkin Sri Tanjungnya berlutut, kemudian sing lanang wis ngene ya, sampean ku penduduk cewek-cewek sing mau rumpi-rumpi karo prajurit-prajurit itu harus acting, ono sing acting seneng, ono sing acting sedih, ono sing acting serius gitu ya. Kan iso sampean saking wedine ya, kan ono perempuan sing saking wedine gak iso ngomong ya. Jawili kancane. Iki yo gak ndelok kena kundahe tak kena raine dikrayang. Ada yang begitu. Ono sing rasakno yo, ada. Ada yang ya Allah kok ngono tuh. Ya Allah kok ada. Sing prajurit, nek sing lanang saya nggak ngerti ya. Kalau cowok kalau melihat seperti itu bagaimana? Jadi pada saat itu sampean harus mengatur blocking yang sedang mengending dengan klimaks itu kamu posisikan di mana, yang menonton peristiwa itu kamu penonton tapi sekaligus pemain loh ya. Jadi masih kamu nonton kejadian itu kamu harus acting juga, gitu. Nah, kalau sudah sampai dengan Banyuwangi sudah berdiri semua, gitu, paham ya? Silakan setelah ini kamu membagi perannya masing-masing, tolong tidak mempersulit, dibuat gampang.